Halo semuanya, salam Pancasila. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Agnes Parincia akan menyampaikan tentang kelahiran dan pertumbuhan Pancasila. Pada dasarnya Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntunan bernegara dengan mempertimbangkan berbagai aspek lewat usaha penggalian, penyerapan, memahami konteks, aktualisasi, dan rasionalisasi dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Pancasila pada awalnya mengalami 3 fase. Yang pertama, fase pembibitan, yang kedua, fase perumusan, dan yang ketiga, fase pengesahan. Dan bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri atas 5 sila. Dia diabadikan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Ia dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia, sekalipun di dalam pembukaan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila. Namun setiap yang membacanya sudah pasti mengetahuinya, bahwa yang dimaksud dalam pernyataan terakhir dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai keadaan hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara, dia meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun berupa hukum dasar yang tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara. Namun seiring dengan perkembangan dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak era reformasi bahkan sampai sekarang membicarakan tentang Pancasila, kadang-kadang masih sering dianggap sebagai keinginan dan kerinduan untuk kembali ke kejayaan masa Orde Baru. Bahkan ada sebagian orang yang memandang sinis terhadap Pancasila karena dianggap sebagai sesuatu yang salah. Adanya anggapan tersebut wajar saja terjadi, karena di era Orde Baru Pancasila telah terjadi penyelewengan dengan menjadikan Pancasila sebagai legitimasi ideologis dalam rangka mempertahankan dan memperluas kekuasaannya secara masif. Namun akibatnya Pancasila ansih ikut terdiskreditkan seiring dengan tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru. Pancasila ikut dipersalahkan hingga ikut menanggung beban sebagai akibat dari kesalahan suatu rezim kekuasaan politik. Walaupun demikian, sebagai sebuah ideologi dan dasar negara, Pancasila tetap layak untuk dikaji dan dipelajari kembali relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kesepakatan tersebut telah dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945
oleh sebuah badan yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai lembaga yang membentuk negara ketika itu. Kemudian melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak kemerdekaannya hingga sekarang ini, Pancasila ikut berproses pada kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tetap sebagai dasar negara sekalipun interpretasi dan perluasan maknanya terkadang dipergunakan untuk kepentingan politik penguasaan yang silih berganti. Namun pada akhirnya kesepakatan bangsa sudah mulai terwujud kembali pada masa kini, yaitu yang ditandai dengan dikeluarkan ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang pencabutan MPR RI nomor 11 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancasila, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara, di mana pada pasal 1 dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam 5 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Catatan, risalah, dan penjelasan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Dengan demikian diharapkan agar tidak lagi terulang berbagai kesalahan dalam memperlakukan Pancasila seperti yang terjadi di masa silam. Sebaliknya, Pancasila harus diperlakukan dengan secara benar dan wajar dan konsekuen dalam konteks kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.